Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ke bab 6, yaitu tentang menggapai kebahagiaan dengan sabar dan syukur. Nah, apa itu sabar dan syukur nanti akan saya jelaskan ya. Jadi mohon untuk benar-benar diperhatikan agar tidak gagal paham, agar nantinya bisa benar-benar jelas. Nah, sebelum ke pembelajaran akan saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu pertama memahami isi kandungan surat Al-Lahab, yang kedua memahami isi kandungan surat An-Nasr, memiliki sikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri, pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif atau kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, itu tuh tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang amati dulu ya, sebelum pembelajaran amati dulu gambar berikut. Nah, di sini kalau kita lihat ada gambar seorang atlet yang sedang bersujud. Nah, sujud itu adalah salah satu sikap bersyukur atas apa yang menimpa dirinya. Kalau kita lihat di gambar ini, bersyukur dalam kegembiraan, artinya seorang atlet ini bersujud syukur ketika dia mendapat penghargaan atau mendapat juara satu dalam lomba lari dan sebagainya. Ini adalah salah satu sikap sujud ya, sikap syukur. Nah, sudah ada gambaran ya sekarang ya untuk syukur ya. Baik, kita ke isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan tentang indahnya sabar dan syukur. Nah, kita baca bareng-bareng ya. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amruhu kulluhu khairu wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu sarra'u syakara fa kana khairul lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairul lahu. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar. Maka itu adalah kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang kita akan ke penjelasan tentang syukur. Kata syukur berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar sakaro, yang artinya berterima kasih. Nah, bentuk masdar dari kalimat ini adalah syukur atau syukron, yang artinya rasa terima kasih. Kadang kita sering mengucapkan atau secara tidak sadar ya, ketika diberi oleh orang atau mendengar seseorang ketika mendapatkan sesuatu bilang syukron. Nah, kata syukron itu adalah artinya terima kasih. Ya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sebagai rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuklah menyatakan perasaan lega, senang dan sebagainya. Sedangkan syukur itu terbagi menjadi 3 bagian ya. 1, syukur dengan hati. Apa itu syukur dengan hati? Yaitu mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang memberikan kesenangan tanpa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan. Kita bersyukur dengan lisan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan memujinya. Yang ketiga, syukur dengan jasmani adalah dengan tidak mempergunakan setiap anggota badan dalam kemaksiatan tetapi untuk ketaatan kepada Allah. Jadi semua anggota badan yang ada di tubuh kita ini hendaknya digunakan untuk mentaati segala aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari penjelasan tentang syukur, kita kembali ke hadis di atas. Hadis di atas menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang atau senggang dan bersabar di saat susah atau sulit. Bahkan kedua sifat inilah
yang merupakan penyempurna keimanan seorang hamba. Jadi ketika kalian pengen sempurna imannya di mata Allah, ya, pengen sempurna imannya, maka ketika mendapat kesenangan atau mendapat kegembiraan, maka kalian bersyukur dan bersabar ketika sedang susah. Dari sini paham ya? Nah, dari Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian. Nah, dua bagian itu apa saja? Setengahnya adalah sabar, ya, setengahnya adalah sabar dan setengahnya adalah syukur. Saya ulangi lagi ya, Abdullah bin Mas'ud berkata iman itu terbagi menjadi dua. Setengahnya adalah bersabar dan setengahnya adalah syukur. Nah, dari sini paham? Oke, mudah-mudahan paham. Kita ke selanjutnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji secara khusus hamba-hambanya yang memiliki dua sifat ini, ya, dua sifat tadi, sabar dan syukur, sebagai orang-orang yang bisa mengambil pelajaran ketika menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Di dalam surat Luqman ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sangat bersabar dan banyak bersyukur, ya. Nah, seorang hamba yang sempurna imannya akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika senang dan selalu bersabar ketika susah. Maka dalam semua keadaan senantiasa dia ridho atau menerima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap keadaan apapun yang dia terima, yaitulah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kalian ridho atau menerima keadaan apapun, maka Allah akan ridho juga kepada kamu. Baik, kita ke penjelasan selanjutnya tentang sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab as-sabru, yang berarti tahan, menahan. Dari kata tersebut, sabar dapat diartikan sikap menahan diri dan menerima atas apa yang sudah terjadi. Saya ulangi lagi ya. Dari kata tersebut, sabar dapat diartikan sikap menahan diri dan menerima atas apa yang sudah terjadi. Nah, sedangkan beberapa macam sikap sabar dalam Islam terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, kayak sholat 5 waktu setiap hari, kalian harus sabar. Kemudian yang kemarin kita lakukan 1 bulan penuh, yaitu puasa bulan Ramadan, kemudian mengeluarkan zakat, semua perintah Allah, kita harus sabar melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah. Semua yang dilarang dalam agama Islam, kita harus sabar meninggalkan. Yang ketiga, sabar dalam menerima cobaan dan musibah. Cobaan dan musibah itu misalkan kalian yang santri ya, yang mondok di pesantren, misalkan kok ketika menuntut ilmu kalian punya penyakit kulit kayak kudik dan sebagainya, itu ya cobaan. Jadi kalian harus sabar, tidak usah ngeluh, aku gatal, aku ini dan sebagainya, tidak usah ngeluh, kalian harus sabar. Yang kedua, dan musibah. Musibah ini misalkan di lingkungan kalian atau di desa kalian ada bencana banjir dan sebagainya, kalian harus sabar ya. Sudah paham ya dari sini ya tentang sabar. Kita ke hadis selanjutnya. B. Isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas. Kita baca bareng-bareng ya. An Abdillah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alam anna an-nasra ma'a sabri wa anna al-farja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Yang artinya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya pertolongan dari Allah itu selalu menyertai kesabaran, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudian selalu menyertai kesusahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari gambar ini di samping di situ tertulis kesabaran dengan ketahuan menghadapi kesulitan dan berbuah kesuksesan. Ketika kalian mempunyai sebuah kompetisi atau apa, sabar. Yang penting adalah sabar, kemudian tangguh,
Nah, dari penjelasan tentang hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas, di sini dari hadis di atas menjelaskan bahwa apabila kita menghendaki pertolongan Allah, maka kita harus bersabar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, yaitu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Nah, dari ayat di atas artinya disebutkan bahwa hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi ketika kalian pengen ditolong oleh Allah, maka kalian harus bersabar dan rajin dalam sholat 5 waktu. Nah, kita ke slide selanjutnya. Dalam hadis di atas juga dijelaskan bahwa jalan keluar solusi dari permasalahan itu bersama kesulitan. Artinya, apabila seseorang ingin mendapatkan solusi dari berbagai permasalahan yang menimpanya, maka ia harus mau menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Karena dalam kesulitan itu, nanti Allah akan menolong kalian. Nah, intinya satu, kalian bersabar. Nah, kita ke slide selanjutnya. Kita ke hadis yang ketiga, isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah mengharap pahala dari setiap musibah. Kita baca bareng-bareng. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabi wala hammi wala huzni wala adha wala ghammin hatta syakwa yushakuha illa kafarallahu bima min khotoyahu. Rawahul Bukhari, yang artinya tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, gundah gulana, gangguan sesuatu yang menyesakkan hati hingga duri yang menusuknya, melainkan dengan semua itu Allah akan menghapuskan sebagian dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, penjelasan dari hadis di atas yaitu bahwa sebuah penyakit merupakan sebab pengampunan atas kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang pernah dilakukan baik dengan hati, pendengaran, penglihatan, lisan, dan seluruh anggota tubuh kita. Nah, maka selain dari itu, penyakit ternyata juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, intinya satu, ikhlas, ya, bersabar dalam segala hal, kesusahan, keletihan, dan lain sebagainya. Baik yang berhubungan atau dosa-dosa yang berhubungan dengan hati, misalkan kita pernah menyimpan rasa dendam dan lain sebagainya. Pendengaran, ketika sering nguping gitu ya. Penglihatan, ketika kita melihat hal-hal yang berbau dosa. Lisan, kita sering mengucapkan hal-hal yang buruk, dan seluruh anggota tubuh. Nah, jadi semuanya penyakit itu bisa menyebabkan terhapusnya dosa. Asal satu, bersabar, ya. Nah, setelah kita ke slide selanjutnya, terkadang penyakit itu juga merupakan hukuman dari dosa yang pernah dilakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan. Quran surat Asy-Syura ayat 30. Nah, selain itu, hal-hal yang menimpa kita, bisa penyakit, itu ternyata juga karena merupakan hukuman dari dosa-dosa kita yang kita lakukan terdahulu. Jadi selain menghapuskan dosa, juga merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, karena dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Sampai situ mudah-mudahan paham, ya. Dari awal sampai akhir Bapak Guru
menyampaikan materi tentang sabar dan syukur. Mudah-mudahan kalian paham. Dan untuk itu, karena materi sudah selesai, saya tutup. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.